Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Salsabila dari kelas 3E dengan NPM 24106310 Pada video ini saya akan menjelaskan proses atau tutorial analisis K-means clustering menggunakan R sebagai bagian dari salah satu tugas proyek mata kuliah AI dan Data Analytics. Nah, dataset yang saya gunakan adalah data penduduk DKI Jakarta tahun 2023. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah pengolahannya, mulai dari import data, proses clustering, penentuan jumlah cluster optimal, sampai visualisasi hasil akhir. Oke, pertama saya memanggil library read Excel. Kemudian saya akan mengimpor data penduduk dari file DKI Jakarta. Nah, di sini kolom pertama atau kolom kabupaten atau kota ini saya set sebagai teks atau karakter untuk nama wilayah. Nah, dan dua kolom berikutnya sebagai numerik untuk jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, inilah datanya. Di DKI Jakarta itu mempunyai 6 kabupaten atau kota, serta ini jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya di setiap kabupaten atau kota di DKI Jakarta itu. Berikutnya saya memanggil library cluster, Facto Extra, dan ggplot2 yang akan digunakan untuk analisis K-means dan visualisasinya. Kemudian saya ubah data tersebut menjadi data frame. Saya ambil dua variabel yang digunakan sebagai dasar clustering, yaitu jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Nama kabupaten atau kota saya jadikan row names supaya hasil cluster nanti lebih mudah dibaca. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan awal dengan jumlah cluster K sama dengan 3. Nah, saya gunakan set sheet. Dari hasil ini terlihat bahwa pembagian clusternya belum seimbang. Ada cluster berisi 2 wilayah, ada yang 1 dan ada yang 3 wilayah. Rata-rata penduduknya juga berbeda cukup jauh. Jadi K sama dengan 3 ini masih percobaan awal dan belum ideal. Lalu saya akan tampilkan isi cluster, iterasi, dan ukuran cluster. Nah, algoritmanya selesai dalam 2 iterasi, yang berarti prosesnya cepat. Ukuran klasternya 2, 1, dan 3, sehingga pembagiannya masih tidak merata. Setelah melihat hasil awal, saya mencari jumlah cluster optimal dengan metode elbow serta metode silhouette. Nah, di grafik elbow ini, penurunan paling besar terjadi dari K sama dengan 1 ke K sama dengan 2. Setelah itu garisnya mulai mendatar. Nah, artinya titik elbow atau jumlah cluster yang paling efisien ada pada K sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan jalankan yang metode silhouette. Nah, di grafik silhouette ini nilai tertinggi juga terjadi pada K sama dengan 2, sehingga jumlah cluster terbaik adalah 2.
Nah, karena kedua metode menunjukkan hal yang sama, maka nilai K optimal yang saya gunakan adalah K sama dengan 2. Saya jalankan kembali algoritma K-means dengan K sama dengan 2 sebagai model final. Nah, hasil K sama dengan 2 ini lebih stabil karena pembagian klasternya lebih seimbang. Rata-rata penduduk tiap klaster juga terpisah jelas. Satu klaster berisi wilayah dengan penduduk lebih rendah, dan klaster lainnya memiliki wilayah dengan penduduk lebih tinggi. Dari ukuran klasternya nih, terlihat bahwa klaster pertama berisi 2 wilayah, yaitu yang Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat. Yang klaster kedua berisi 4 wilayah, sehingga pembagian klaster pada K sama dengan 2 sudah lebih merata. Nah, untuk mengecek kualitas klaster, saya hitung nilai silhouette dan menampilkannya, yang tadi sudah saya jalankan. Hasil silhouette menunjukkan nilai rata-rata sekitar 0,55. Klaster 1 memiliki nilai 0,41 dan klaster 2 memiliki nilai 0,62. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa pemisahan klaster sudah cukup jelas dan struktur klasternya baik. Baik, di sini kemudian saya gabungkan hasil klaster ke dalam data awal untuk melihat masing-masing wilayah masuk klaster berapa. Nah, di sini bisa kita lihat seperti Kepulauan Seribu masuk pada klaster pertama, Jakarta Selatan klaster kedua, Jakarta Timur klaster kedua, Jakarta Pusat klaster pertama, Jakarta Barat klaster kedua, Jakarta Utara klaster kedua. Nah, di sini terakhir saya tampilkan visualisasi klaster menggunakan fvis_cluster. Nah, plot ini memperlihatkan 2 kelompok klaster beserta titik pusatnya, sehingga pola pengelompokan wilayah dapat terlihat dengan mudah. Nah, di sini bisa terlihat klaster pertama, yaitu yang merah ini, terdiri dari Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat. Yang biru ini Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Yang merah itu memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk pada klaster kedua ini atau klaster yang warna biru. Nah, jadi itulah keseluruhan proses analisis K-means menggunakan R, mulai dari membaca data, percobaan awal K sama dengan 3, mencari jumlah klaster optimal, menjalankan model final K sama dengan 2, mengevaluasi silhouette, hingga membuat visualisasi klasternya. Nah, terima kasih, dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan poster berjudul Analisis K-means Clustering pada Distribusi Penduduk DKI Jakarta tahun 2023 sebagai bagian dari tugas mata kuliah AI dan Data Analytics. Nah, saya mulai dari bagian latar belakang. Data Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk di setiap wilayah DKI Jakarta sangat bervariasi. Karena perbedaan ini cukup besar, diperlukan analisis untuk melihat bagaimana wilayah-wilayah tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik penduduk yang mirip. Dengan analisis klaster seperti K-means, kita bisa melihat pola distribusi penduduk secara lebih jelas, bukan hanya melihat angka totalnya saja. Kita masuk ke bagian tujuan.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kelompok wilayah di DKI Jakarta berdasarkan komposisi penduduk menggunakan algoritma K-means. Artinya, penelitian ini ingin membentuk klaster wilayah yang memiliki kemiripan jumlah penduduk sehingga pola penyebaran penduduk antar wilayah bisa terlihat lebih jelas. Selanjutnya, ke bagian metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena hanya menganalisis pola dari data yang sudah tersedia. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah ex post facto karena data diambil dari publikasi resmi dari laman Badan Pusat Statistik atau BPS tanpa manipulasi apapun. Pada variabel dan skala pengukuran, variabel yang dianalisis terdiri dari dua variabel utama, yaitu jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di tiap wilayahnya. Nah, kedua variabel ini memiliki skala pengukuran rasio karena berupa jumlah absolut yang memiliki titik nol dan memungkinkan perbandingan proporsional. Masuk ke teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu mengambil data langsung dari publikasi BPS atau Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2023 dalam bentuk file Excel. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada 6 wilayah administrasi di DKI Jakarta. Nah, di sini juga sudah tersedia link akses untuk ke filenya. Kemudian setelah data siap, dilakukan analisis menggunakan K-means clustering. Sebelum menjalankan clustering, ditentukan jumlah cluster optimal menggunakan metode Elbow. Hasilnya menunjukkan K optimal berada pada K sama dengan 2. Nah, sehingga analisis akhir dilakukan dengan 2 cluster. Rumus K-means yang ditampilkan ini menggambarkan proses minimisasi jarak antara data dan sentroid. Kita masuk ke bagian hasil penelitian. Visualisasi klaster pada poster menunjukkan dua kelompok wilayah yang terbentuk cukup jelas. Klaster pertama terdiri dari wilayah dengan jumlah penduduk lebih rendah, yaitu yang merah ini. Sedangkan klaster kedua terdiri dari wilayah dengan jumlah penduduk yang jauh lebih tinggi, seperti yang biru ini. Pola ini sesuai dengan kondisi sebenarnya di DKI Jakarta, di mana beberapa wilayah memang sangat padat, sementara beberapa lainnya jauh lebih sedikit penduduknya. Pada bagian kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa K-means berhasil membagi wilayah DKI Jakarta menjadi dua klaster utama berdasarkan komposisi penduduk. Pengelompokan ini memberikan gambaran pola distribusi penduduk yang lebih jelas antar wilayah. Terakhir, pada bagian implikasi, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan kebijakan publik, pemerataan layanan masyarakat, dan analisis demografis lainnya. Wilayah dengan penduduk lebih tinggi tentu membutuhkan prioritas layanan yang lebih besar dibanding wilayah dengan penduduk lebih rendah. Demikian penjelasan poster penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.